Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang satpam Bank BNI di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin dini hari tewas setelah terjatuh dari lantai 13 gedung tempatnya bekerja. Dari hasil penyelidikan awal dari kepolisian, korban diduga bunuh diri. Namun polisi menemukan adanya kejanggalan dalam peristiwa ini, yaitu titik jatuhnya korban yang jauh dari gedung. Seorang satpam Bank BNI di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Sony Effendi, 38 tahun, warga Panjunan, Kelurahan Bulu Sidokare, Sidoarjo, Senin dini hari ditemukan tewas di halaman parkir mobil. Diduga ia terjatuh dari lantai 13 tempatnya bekerja. Jenazah ditemukan oleh Komandan Regu Satpam yang sama-sama sedang bertugas. Menurut polisi, sebelum ditemukan tewas, korban melakukan pengecekan gedung mulai dari lantai 12 hingga lantai dasar, lalu kembali ke pos satpam. Namun kemudian korban diam-diam mengambil kunci akses khusus lantai 13 yang merupakan atap gedung. Dugaan sementara korban jatuh dari lantai 13 gedung Bank BNI akibat bunuh diri. Namun polisi menemukan kejanggalan sebab lokasi ditemukannya korban agak jauh dari gedung. Saat kejadian korban bertugas bersama 3 orang rekannya termasuk Komandan Regu. Ya, dugaan sementara kita masih dalami karena ada sedikit keanehan. Karena kalau dari lantai 13 jatuh pun tidak jauh dari gedung. Tapi ini kelihatan apa dia lari sambil ancang-ancang sehingga jatuhnya agak sedikit jauh dari gedung. Tapi kalau dari CCTV dia kan hanya naik sendiri. Tapi di TKP, di dekat jenazah itu ada mobil jenis mobil kaca belakangnya pecah dan sisi kanan sisi kiri belakang peyok. Apa itu peyok karena kejatuhan atau sebelumnya kecelakaan? Kita masih dalami para driver pengendara mobil tersebut. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan menunggu hasil autopsi tim forensik RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk memastikan penyebab kematian korban. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, puluhan keluarga di Ngawi terpaksa memanfaatkan air sungai Bengawan Solo yang kotor untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Hal ini dilakukan setelah sumur mereka mengering. Puluhan warga desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi terpaksa memanfaatkan air sungai Bengawan Solo yang kotor untuk mandi dan mencuci. Hal itu karena sumur mereka kering. Sementara untuk memenuhi kebutuhan memasak, mereka menggantungkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat yang dikirim 2 kali sepekan. Iya, ngambilnya di Bengawan. Mandi juga di sini. Nggak kotor gini? Iya, kotor. Iya, ya gini nah, tuh. Ini nggak kotor. Ini bersih. Atas nih. gimana lagi? Nanti ada pilihan ya. Ada pilihan. Nggak bisa. Kondisi itu diperparah dengan asinnya air yang keluar dari sumur bantuan program sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat atau SPAM BM tahun 2023 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi. Kalau nggak ada ya itu nyuci apa yang di Bengawan Solo itu Bengawan. Nggak kotor gitu, Bu? Ya kadang-kadang kotor, kalau kadang kotor ya nggak nyuci. 2 hari 3 hari nggak nyuci. Limbah gitu juga? Limbah, kadang-kadang limbah. Kalau bersih ya nyucinya mandi di situ semua. Bantuan air sangat dinantikan warga saat musim kemarau. Mereka hanya bisa berharap segera ada perbaikan sumur bantuan yang airnya asin. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi ringan saudara. Guna melestarikan kebudayaan Tengger Semeru, masyarakat di desa Ranupani, Kecamatan Senduro Lumajang menggelar Tengger Festival. Festival bertajuk The Living Museum of Tengger itu juga untuk menarik kunjungan wisatawan. Festival Tengger yang menampilkan berbagai kesenian khas suku Tengger di Pegunungan Bromo Semeru digelar di Amphitheater Desa Ranupani, Kecamatan Senduro Lumajang. Ada kesenian bantengan, tari bedayu hingga tari wayang topeng Tengger. Festival bertajuk The Living Museum of Tengger menampilkan para seniman dari suku Tengger yang tinggal di Desa Ranupani dan Desa Argosari, Kecamatan Senduro Lumajang.
Selain agar budaya Tengger tetap lestari, kegiatan bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Desa Wisata Ranupani. Orang kira-kira kalau ke sini tidak sekedar ke Ranupani. Misalnya paketan satu dengan Bromo, paketan yang lain dengan Tumpak Sewu, paketan yang lain dengan beberapa wisata di Senduro yang lain. Itu yang ingin kita optimalkan ke depan. Suku Tengger merupakan satu dari 1.340 suku bangsa tua di Indonesia yang disebutkan dalam beberapa literatur hidup sejak tahun 929 Masehi. Suku ini tinggal di 4 kabupaten di Pegunungan Bromo Semeru, yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Malang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta dan melestarikan tradisi nenek moyang, warga Kampung Pecinan, Tambak Bayan, Surabaya menggelar sedekah bumi. Gunungan Tumpeng Jumbo diarah oleh warga dan pemain barongsai keliling permukiman. Nah, seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kemeriahan sedekah bumi di Kampung Pecinan, Tambak Bayan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Warga dan penonton dihibur oleh pertunjukan seni barongsai. Warga dan pemain barongsai mengarak gunungan Tumpeng Jumbo yang berisi aneka hasil bumi, jajanan pasar, rempah-rempah, buah-buahan, hingga sayur mayur. Kemudian digelar ritual pelarungan puluhan ikan lele dan gurami sebagai simbol mengawali hidup baru. Setelah itu tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yakni pembagian gunungan tumpeng. Dengan sukacita, warga dan penonton berebut isi tumpeng. Ketua Panitia Suseno Karja mengatakan sedekah bumi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dalam rangka melestarikan tradisi nenek moyang. Tradisinya ada penggabungan tradisi barongsai dan sedekah bumi. Apa yang mendasari pemikiran untuk apa tujuannya? Menunjukkan kesadaran tentang hidup, bahwa kita nggak bisa semuanya. Tapi bukan gimana bisa bertahan hidup ini, jangan bersyukur. Acara sedekah bumi di Kampung Pecinan Alun-Alun Contong ini digelar bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, ternyata ada wisata alternatif bagi para pecinta keindahan alam pegunungan, yakni Bukit Ciptaningati. Selain melihat hamparan persawahan, pengunjung juga bisa bersantai menikmati matahari terbenam dari balik gugusan bukit. Tak hanya kaya akan wisata sejarahnya, Kabupaten Mojokerto ternyata juga menyuguhkan panorama alam pegunungan yang menakjubkan. Seperti Bukit Ciptaningati yang berada di Desa Padi, Kecamatan Gondang. Pengunjung bisa menikmati pemandangan Gunung Welirang dari gugusan perbukitan, hamparan persawahan terasiring, serta deretan rumah panggung di lokasi wisata alam dan edukasi padi. Terlebih saat sore hari, Bukit Ciptaningati ramai dan menjadi jujukan warga yang ingin bersantai, melepas penat, sambil menikmati matahari terbenam dari balik perbukitan. Lokasinya juga strategis, yang berada di pinggir jalan menuju kawasan wisata alam Pacet, sehingga saat 2 bulan lalu, Bukit Ciptaningati menjadi wisata alternatif gratis. Ya, saya tadi lewat sini, lewat jalan raya sini, terus ada tulisan Ciptaningati. Jadi saya tertarik lah buat melihat. Apa yang membuat tertarik, Mas? Ya, ada tulisannya, terus ada wisata baru di sini. Terus kalian saya lihat sunset di sana. Kami ngunjungin pariwisata di sana. Jadi sekaligus anak-anak lagi liburan, jadi kami liburan ke Pacet.
Oh ini tadi mampir ke sini, ini ngapain tadi ini? Nah ini tadi mampir karena lihat kok ada something yang beda dari biasanya. Kalau kami pulang pergi biasanya di sini kosong kan, tapi kok ini ada satu hal yang unik. Tak ingin melewatkan momen liburan, banyak di antara wisatawan yang bersuah foto untuk mengabadikan kunjungannya di Bukit Ciptaningati dengan latar belakang Gunung Wulirang. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.